Selamat malam pemirsa. Pimpinan DPR bertemu atau melakukan audiensi dengan perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen. Dalam pertemuan tersebut, tentunya berbagai tuntutan dan aspirasi disampaikan oleh perwakilan mahasiswa kepada pimpinan DPR. Tentunya ini juga berkaitan dengan aksi demonstrasi yang belakangan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Dan kini DPR melakukan rekonsiliasi dengan bertemu perwakilan mahasiswa, bagaimana kemudian tindakan yang akan diambil DPR untuk merespon berbagai tuntutan tersebut dan bagaimana pula komunikasi politik yang akan dibangun antara DPR dan juga pemerintah untuk memperbaiki tatanan bangsa dan Indonesia tentunya yang lebih baik. Malam hari ini kita akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya Ken An. Dan bersama saya Vena Kintan, kita juga akan hadirkan pembahasan untuk Anda. Demonstrasi yang awalnya murni menyampaikan aspirasi masyarakat tercoreng dengan aksi anarkis merusak fasilitas umum dan juga menjarah sejumlah kediaman pejabat publik. Tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat tapi juga mengganggu ketertiban umum. Lantas sanksi tegas apa yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku anarkis? Kita akan bahas untuk Anda selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita buka dari informasi yang pertama pemirsa, kecelakaan melibatkan 2 unit truk terjadi di gerbang tol Ciawi 2 pada Kamis pagi. Dugaan sementara kendaraan mengalami rem blong. Kecelakaan berawal dari truk kontainer bermuatan batuan mineral mengalami gagal rem. Kemudian truk menghantam gardu tol yang juga berimbas pada kendaraan truk yang sedang melakukan transaksi. Akibatnya 2 gardu tol tidak bisa digunakan akibat mengalami rusak parah hingga kemudian juga tidak bisa digunakan. Petugas gabungan langsung mengevakuasi bangkai kendaraan yang terlibat. Antrean kendaraan juga terjadi akibat imbas dari kecelakaan tersebut. Sebuah rumah berlantai 3 di kawasan perumahan elit di Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. 2 orang penghuni rumah ditemukan tewas di dalam rumah. Saat ini Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sebuah rumah di kawasan perumahan mewah di Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat, Kamis subuh. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya melakukan pemadaman agar api tidak merambat ke bangunan rumah lainnya di lokasi. Belakangan diketahui saat proses pendinginan terdapat 2 orang penghuni rumah yang merupakan paman dan keponakannya ditemukan tewas di dalam rumah. Sang paman berusia 50 tahun ditemukan di dalam kamar, sementara keponakannya yang berusia 20 tahun ditemukan di depan pintu kamar mandi. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 15 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta. Peristiwa kebakaran ini tengah ditangani kepolisian sektor Kalideres. Gudang kemasan kardus di Kota Bekasi, Jawa Barat siang tadi hangus terbakar. Kebakaran gudang pembuatan kemasan kardus ini terjadi di Kampung Asem, Kelurahan Mustika Jaya, sementara diduga dari api pembakaran sampah yang ditinggal penjaga gudang lantaran ketiduran. Ini yang menjadi penyebab kebakaran pemirsa. Material mudah terbakar seperti kardus membuat api cepat merambat melalap sebagian bangunan gudang. Atap semi permanen gudang juga terlihat ambruk akibat sambaran api. Guna memadamkan api, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kota Bekasi mengerahkan 3 unit mobil damkar. Setelah 2 jam, unit damkar berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Nadiem tiba di kantor Kejaksaan Agung menjelang pukul 9 pagi tadi.
Nadiem hadir didampingi tim kuasa hukumnya, termasuk pengacara Hotman Paris Hutapea. Kejaksaan Agung memeriksa Nadiem untuk kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Pengadaan laptop merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan yang dijalankan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saat dipimpin Nadiem. Usai melakukan pemeriksaan, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus pengadaan laptop Chromebook saat ia masih menjabat sebagai menteri. Nadiem menjadi tersangka usai 3 kali diperiksa oleh Kejagung. Sehubungan dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik. Bagaimana suasana terkini terkait penetapan tersangka Nadiem Makarim di Kejaksaan Agung? Kami sudah terhubung bersama rekan kami Hilda Ramadanti dari kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam Hilda, informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan malam hari ini dari Gedung Kejaksaan Agung? Ya baik, selamat malam Vena Kintan dan juga Kenanado. Betul sekali, Kejaksaan Agung atau Kejagung ini baru saja menetapkan Nadiem Makarim, yakni mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019 hingga 2024 ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasusnya yakni dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nah, memang Nadiem Makarim ini pada pagi tadi sampai di Kejagung sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dan memang tadi baru keluar sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan sudah berubah statusnya menjadi seorang tersangka berinisial NAM. Dan memang Nadiem ini juga tadi pagi terpantau datang ke Kejagung ini bersama tim kuasa hukum dan juga pengacaranya yakni Hotman Paris Hutapea. Dan memang sebelumnya Kejagung juga telah membeberkan perilaku ataupun peran Nadiem dalam kasus ini yang merugikan sebesar sekitar 1,98 triliun rupiah. Namun memang nominal ini masih tentatif dan juga masih dalam proses penghitungan oleh tim Kejaksaan Agung. Dan memang Nadiem ini ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan dimulai sejak hari ini. Dan untuk kronologi ini sendiri, Vena Kintan dan juga pemirsa, pada Februari 2020 lalu ini Nadiem melakukan pertemuan dengan pihak Google yang membicarakan mengenai produk dari Google, yakni Google for Education, yang menggunakan Chromebook yang memang bisa digunakan oleh para peserta didik. Lalu Nadiem ini membuat kesepakatan bersama dengan Google, lalu juga melakukan rapat tertutup pada 6 Mei 2020 bersama para jajarannya untuk melangsungkan ataupun
menyampaikan mengenai Chromebook yang nantinya akan dilakukan oleh Nadiem Makarim ini. Dan dalam rapat tersebut Nadiem juga menginstruksikan penggunaan Chrome OS dari Google dalam proyek pengadaan TIK. Sedangkan memang pada saat itu pengadaan alat TIK ini belum dimulai. Dan memang Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung setelah Kejagung ini memeriksa sebanyak 120 saksi dan juga 4 orang ahli dalam perkara ini. Dan memang sebelumnya sebagai informasi juga Nadiem ini telah diperiksa Kejagung sebanyak 2 kali sebelumnya, yakni pada 23 Juni lalu yang diperiksa selama 12 jam, lalu juga pada 15 Juli lalu yang diperiksa selama 9 jam, dan hari ini Nadiem juga diperiksa untuk yang ketiga kalinya pada pukul 9 pagi hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang pemeriksaan Nadiem ini berlangsung sekitar 5,5 jam. Dan memang untuk situasi terkini di Kejaksaan Agung memang sudah terpantau kondusif dikarenakan memang Nadiem juga sudah menaiki mobil tahanan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat tadi. Sementara demikian, Vena Kintan dan juga akan Anda kembali ke studio. Baik, terima kasih Hilda Ramadanti mengabarkan dari Kejaksaan Agung Jakarta. Pemirsa, hari ini merupakan kali ketiga Nadiem Makarim menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Yaitu untuk kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook pada saat Nadiem menjabat sebagai Mendikbudristek periode 2019-2024. Kasus dugaan korupsi Chromebook di Kemendikbudristek yang tengah diusut Kejaksaan Agung terjadi pada saat Nadiem Makarim menjabat Mendikbudristek. Kejagung menyebut 1,2 juta unit laptop yang dibeli atas arahan Nadiem tak bisa digunakan secara optimal oleh guru dan murid. Nadiem juga telah diperiksa sebanyak 2 kali, yakni pada 23 Juni dan 15 Juli sebagai saksi. Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga mencekal Nadiem berpergian ke luar negeri sejak 19 Juni selama 6 bulan. Kejaksaan Agung menyebut proyek pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi Kemendikbudristek sudah bergulir sebelum Nadiem Makarim diangkat jadi Menteri Pendidikan. Proyek ini sudah direncanakan sebelum tahun anggaran 2020-2022. Pertama, bahwa kita sudah mendengar perencanaan terhadap program digitalisasi pendidikan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum periode tahun anggaran 2020-2022, ya. Bahkan sudah direncanakan sebelum yang bersangkutan masuk di kabinet. Hingga saat ini Kejagung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Pengadaan laptop Chromebook merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan yang digagas Kemendikbudristek era Nadiem, dengan bertujuan untuk digunakan anak-anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Tim TV One mengabarkan. Sidang etik oknum anggota Brimob penabrak ojek online Afan Kurniawan kembali digelar di gedung TNCC Mabespori Jakarta. Sidang kali ini menghadirkan Bribka Rohmat, salah satu terdakwa dalam sidang kategori berat. Bribka Rohmat yang merupakan sopir rantis Brimob yang diduga menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Berdasarkan gelar perkara, sidang terkait hal ini mencatat 2 hal penting. Pertama, yakni soal pelanggaran etik. Kedua, soal pelanggaran pidana. Proses sidang etik hari ini turut dipantau langsung oleh Kompolnas yang mana sesuai dengan tuntutan transparansi, Polri memperbolehkan akses pengawasan dari institusi eksternal. Sehari sebelumnya, Kompol Kosmas yang juga menjadi terdakwa dalam sidang kategori berat sudah disidang pada Rabu 3 September 2025 dan mendapatkan sanksi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Direktorat Reserse Siber Barreskrim Polri menetapkan pemilik akun media sosial yang berisi hasutan dan provokatif sebagai tersangka. Dirtipid Siber Barreskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengungkap ada 552 akun dan konten media sosial di internet yang menyebarkan provokasi.
Isinya mengajak publik melakukan tindakan melanggar hukum di hari berlangsungnya unjuk rasa. Direktorat Reserse Siber Barreskrim Polri terus mendalami hal ini bekerja sama dengan Polda di sejumlah wilayah, termasuk Polda Metro Jaya dan juga Kementerian Komdiji. Kami telah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melakukan pemblokiran akun dan konten yang sampai dengan hari ini tercatat sejumlah 592 akun dan konten, di mana akun-akun media sosial tersebut menyebarkan provokasi, mengajak dan menghasut masyarakat melalui media sosial untuk melakukan tindakan melanggar hukum pada saat kegiatan unjuk rasa. Terkait dengan penyelidikan dan pengusutan akun-akun ini masih tetap berlanjut, jadi kita masih tetap dalami. Kita dalami dari yang kita sudah ungkap ya hari ini. Kemudian juga kita berkoordinasi dengan Polda wilayah yang melakukan penindakan, termasuk di Polda Metro, yang nanti kita akan kaitkan rangkaiannya, ya, kita analisa apakah ada kaitan satu sama lain, itu tetap kita dalami. Kemudian yang kedua juga kita tetap melakukan patroli cyber untuk melihat apakah ada akun-akun lain yang masih memprovokasi, yang juga akun-akun lain yang terkait dengan yang sudah kita lakukan penangkapan yang belum dilakukan penindakan. Polsek Bubutan, Surabaya, Jawa Timur berhasil mengamankan 61 perusuh saat terjadi aksi massa berujung tindakan anarkis. Ke-61 pelaku kerusuhan ini diamankan bersama dengan sejumlah barang bukti seperti batu, besi galvalum, rambu lalu lintas hingga bom molotov. Sebelumnya, pada 30 Agustus lalu, Mapolsek Bubutan yang merupakan bangunan cagar budaya peninggalan Belanda menjadi salah satu sasaran aksi anarkis. Sejumlah anggota Polsek yang berjaga mengalami luka akibat lemparan batu. Namun, berkat bantuan warga sekitar, aksi massa ini berhasil diredam dan tak sampai merusak bangunan Mapolsek. Kini ke-61 pelaku kerusuhan dan barang bukti telah diserahkan ke Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut secara hukum. Cagar budaya yang sudah saya berharap pada masyarakat Surabaya, ayolah kita jaga, jangan ada. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto Kamis siang memanggil Kepala Badan Intelijen Negara dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus) ke Istana Kepresidenan. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen TNI Purnawirawan Muhammad Herindra tiba di Kompleks Istana sekitar pukul 1 siang. Herindra yang mengenakan baju batik warna coklat mengatakan kedatangannya karena dipanggil oleh Presiden Prabowo. Ia mengatakan akan memberikan informasi kepada Presiden. Selain Kepala BIN, Presiden Prabowo juga memanggil Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus) Aris Marsudianto ke Istana. Aris mengatakan ia dipanggil Presiden tetapi belum mengetahui apa yang akan dibahas. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Rabu malam meninjau sejumlah pos sistem keamanan keliling atau Siskamling di kawasan permukiman di Jakarta. Kunjungan yang dimulai pukul 10 malam diawali di pos Siskamling RW 07 Kelurahan Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang kemudian berlanjut ke pos Siskamling RW 09 Kelurahan Kota Bambu, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dalam kesempatan itu, Wapres tidak hanya meninjau, tetapi juga berdialog langsung dengan warga yang berjaga malam. Gibran turut mendengarkan cerita warga yang berjaga serta melihat CCTV yang terpasang di pos Siskamling. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya solidaritas nasional. Aparat gabungan TNI dan Polri menggelar patroli skala besar usai unjuk rasa yang berujung aksi anarkistis dan penjarahan. Tak hanya jalan protokol, petugas juga berpatroli hingga ke permukiman warga. Ya, tujuannya ini untuk memberikan rasa aman menyusul adanya kegelisahan dan ketakutan di masyarakat mengenai situasi keamanan di berbagai wilayah.
Patroli skala besar digelar aparat TNI dan Polri di seluruh penjuru ibu kota pasca unjuk rasa yang berujung aksi anarkistis dan penjarahan pada akhir Agustus lalu. Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, patroli dimulai dari Monumen Nasional Jakarta Pusat. Petugas menyusuri jalan protokol dan titik-titik rawan yang menjadi lokasi unjuk rasa, mulai dari Semanggi, Senayan, dan sekitarnya. Tampak kendaraan taktis, mobil patwal, motor trail, hingga bus iring-iringan memutari kota Jakarta. Patroli dipimpin langsung oleh Karokop ya, dengan melibatkan 324 personil, yang mana kami bagi ke 3 wilayah, yaitu ke wilayah Jakarta Utara, Timur dan Pusat, lanjut ke Jakarta Barat, Pusat dan Selatan, dan lanjut ke wilayah Jakarta Selatan hingga ke Depok dan Bekasi. Selain itu, perlu kami sampaikan, seluruh Polres dan Polsek di 13 wilayah hukum Polda Metro Jaya juga melaksanakan kegiatan yang sama, ya, melaksanakan patroli skala besar. Perlu kami sampaikan juga, apabila nanti ditemukan ada pihak-pihak melakukan tindakan anarkis, maka kami akan mengambil tindakan dan langkah yang tegas, terukur, dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Pola patroli dilakukan setiap 2-3 jam sekali dengan rute yang berganti-ganti. Tujuannya tak lain agar kehadiran aparat tidak mudah diprediksi dalam memastikan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Tak hanya di pusat kota dan jalan-jalan utama, patroli juga menyasar hingga permukiman warga. Patroli gabungan diikuti oleh aparat Polres Jakarta Timur, TNI, dan Satpol PP. Petugas menyusuri jalan di wilayah Kampung Melayu, Pulau Gadung, Pulau Gebang, dan sekitarnya. Diharapkan patroli ini bisa membangun kepercayaan masyarakat dengan keamanan yang diberikan pemerintah pasca unjuk rasa beberapa waktu lalu. Di wilayah Jakarta Utara, sebanyak 162 aparat gabungan dikerahkan untuk mengikuti patroli skala besar. Iring-iringan kendaraan petugas menyusuri jalan utama di wilayah Tanjung Priok, lalu ke Jakarta International Stadium hingga wilayah Sunter. Sebanyak 310 petugas gabungan melakukan patroli skala besar di Jakarta Selatan. 4 pilar dilibatkan dalam kegiatan ini, meliputi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Patroli ini menjadi salah satu wujud dari deklarasi Jaga Jakarta yang bertujuan memulihkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kapolri dan Panglima TNI menegaskan komitmen mereka untuk bersinergi dalam menjaga keamanan nasional dan stabilitas ekonomi melalui kerjasama lintas lembaga negara. Tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Jadi saya kira ini kami sampaikan agar masyarakat bisa menjadi lebih tenang, karena kami juga mendapatkan informasi terjadi kegelisahan di masyarakat, terjadi ketakutan, dan kami, TNI Polri, akan segera mengambil langkah di lapangan untuk segera memulihkan situasi keamanan. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya dengan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Tak hanya di Jakarta, patroli skala besar juga berlangsung di berbagai daerah. Di Bandung, Jawa Barat, patroli skala besar dilakukan oleh petugas gabungan TNI dan Polri. Iring-iringan kendaraan mengelilingi pusat kota hingga wilayah perbatasan Kota Bandung. Tak hanya menggelar patroli rutin, Polda Jawa Barat juga memberlakukan status siaga 1.
Personel Brimob dan Sabara bersenjata lengkap melakukan patroli di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat gabungan menyisir jalan-jalan utama dan memantau langsung objek vital di Kota Makassar. Pengawasan di lokasi rawan diperketat untuk mencegah munculnya kembali aksi unjuk rasa anarkistis. Di Cilegon, Banten, patroli skala besar melibatkan aparat Polres Cilegon, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan sejumlah elemen masyarakat. Petugas menyisir pusat-pusat keramaian di sepanjang jalan protokol Kota Cilegon, mulai dari Tugu Landmark Simpang 3, Bundaran Perumnas Cibeber, hingga Pondok Cilegon Indah. Tak hanya melakukan pemantauan situasi keamanan, petugas di lapangan juga aktif berdialog dengan warga yang ditemui. Patroli skala besar juga berlangsung di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ratusan aparat gabungan dikerahkan untuk menyisir jalan-jalan Kota Sorong dan permukiman warga. Fokus patroli di distrik Sorong Timur yang menjadi titik rawan aksi massa. Langkah pengamanan ini akan dilakukan selama beberapa pekan ke depan. Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Tak hanya patroli di darat, pemerintah juga melakukan patroli di media sosial dengan melakukan pemantauan medsos. Sebagaimana arahan Bapak Presiden ada beberapa poin. Satu, bagaimana merumuskan dan memitigasi langkah tindakan tegas terhadap aksi-aksi anarkis gitu. Yang kedua, penanganan medsos, media sosial, pelibatan tokoh-tokoh agama dan masyarakat dalam rangka untuk mendinginkan suasana, termasuk perbantuan kekuatan di ibu kota. Patroli memang perlu ya, kita aparat keamanan itu harus agresif. Ya, jadi sebelum terjadi sesuatu memang kita harus bergerak duluan sehingga menutup celah dari segala kemungkinan yang terjadi, termasuk juga supaya rasa keamanan dan ketentraman masyarakat itu merasakan ada kehadiran negara. Dan patroli ini biasanya kan dilakukan terus-menerus berkelanjutan 24 jam. Patroli bukan hanya patroli di alam terbuka, tapi juga patroli cyber. Dan di sana juga dilakukan 24 jam untuk meneliti dari segala kemungkinan adanya gejala-gejala yang justru mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Selain bertujuan menciptakan rasa aman, patroli besar-besaran ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Ya, pemirsa, pimpinan DPR ini melakukan audiensi dengan perwakilan mahasiswa, menerima mereka untuk kemudian menyampaikan berbagai tuntutan. DPR melakukan rekonsiliasi. Lalu apa tindakan nyata yang akan dilakukan untuk merespon berbagai tuntutan tersebut? Bagaimana komunikasi politik juga yang akan dilakukan antara DPR dan pemerintah? Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda. Pasca gelombang aksi demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah, perwakilan mahasiswa menemui pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Jakarta. Mereka menyuarakan aspirasi dan keresahan yang dialami rakyat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad Samsurijal menerima sejumlah badan eksekutif mahasiswa dan organisasi gerakan mahasiswa dari berbagai kampus di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam kesempatan ini, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, salah satunya terkait kenaikan upah anggota DPR yang fantastis. Hal tersebut dinilai tak sesuai dengan keinginan rakyat. Kemudian mahasiswa juga menuntut pengesahan RUU perampasan aset. Tak sampai di situ, mahasiswa juga menuntut penanganan demonstrasi yang masih bersifat represif terhadap mahasiswa. Mahasiswa juga meminta DPR membentuk tim investigasi bersama atas isu makar yang mengemuka.
Pertemuan perwakilan mahasiswa dengan pimpinan DPR ini menindaklanjuti rentetan demonstrasi yang belakangan terjadi. Seperti apa kelanjutan tuntutan mahasiswa ini? Dengan adanya pertemuan yang secara terbuka dan transparan ini, akankah Dewan Perwakilan Rakyat akan melaksanakan tuntutan tersebut atau ada pertimbangan lain? Ya, pemirsa, pimpinan DPR ini melakukan audiensi bertemu dengan perwakilan mahasiswa untuk menerima penyampaian aspirasi termasuk juga berbagai tuntutan yang tentu ada hubungannya dengan aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari terakhir tidak hanya di Jakarta tapi juga sejumlah daerah di Indonesia. DPR kini melakukan rekonsiliasi dengan melakukan pertemuan tersebut, pemirsa. Lalu seperti apa respon atau tindakan nyata dari DPR RI untuk menerima berbagai tuntutan tersebut dan bagaimana pula komunikasi politik yang akan dibangun tidak hanya oleh DPR tapi juga kepada pemerintah. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pengamat hukum tata negara Bang Margarito Kamis. Selamat malam Bang Margarito, sehat? Iya, sehat. Selamat Terima malam, kasih sudah sehat. bergabung malam Sehat, hari kan? ini. Sehat? Oke, dan juga bergabung. Sehat, silakan dan juga bergabung bersama kita malam hari ini ada Bang Slamet Ginting, pengamat komunikasi politik di Universitas Nasional. Bang Slamet, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Wakil Ketua Komisi 13 dan juga anggota DPR RI tentunya Pak Sugiat Santoso. Selamat malam Pak Sugiat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam para pemirsa TV One dimanapun berada. Oke, Pak Sugiat, kemarin Rabu pimpinan DPR sudah menerima perwakilan mahasiswa. BEM mahasiswa berada di sana untuk menyampaikan aspirasi, artinya tidak ada lagi alasan dari DPR yang tidak tahu mengenai tuntutan-tuntutan tersebut. Apa kemudian responnya? Ya, yang pertama bahwa pertemuan kemarin secara personal adalah pertemuan yang memiliki ikatan historis dan ikatan batin yang sangat kuat ya Mbak ya. Bahwa pimpinan DPR kita bahkan mungkin sebagian besar kawan-kawan di DPR itu juga punya ikatan historis dengan gerakan mahasiswa. Misalnya kemarin Bang Dasku kan secara historis dia juga pernah aktif di gerakan pelajar, gerakan mahasiswa, aktif di PII, aktif di resimen mahasiswa. Beliau juga sekarang sebagai rektor di salah satu perguruan tinggi swasta. Begitu juga misalnya Bang Cucun, beliau dari mulai pelajar aktif di HIPNU, aktif di PMI dan GP Ansor. Beliau begitu juga dengan Kang Saan Mustafa, aktif di HMI. Saya pikir secara personal itu adalah pertemuan abang dengan adik. Tapi secara kelembagaan, DPR dan mahasiswa ini kan sesungguhnya adalah aktor-aktor demokratisasi Mbak. Kalau DPR di parlemen, gerakan mahasiswa di ekstra parlemen, jadi kita sebetulnya secara napas dan satu frekuensi sebenarnya tidak ada masalah. Bahwa DPR sesungguhnya ingin memperjuangkan hajat hidup rakyat melalui fungsi-fungsi DPR. Begitu juga dengan kawan-kawan mahasiswa ingin memperjuangkan hajat hidup rakyat melalui tuntutan-tuntutan di demonstrasi jalanan maupun di forum-forum intelektual mahasiswa. Saya pikir pertemuan kemarin itu adalah pertemuan yang sangat bagus, sangat maju. Bagaimana mahasiswa dan DPR sebagai abang dengan adik, sebagai lembaga demokrasi menyatukan persepsi untuk bagaimana hajat hidup rakyat itu bisa tereksekusi secara formal. Oke, baik Bang Slamet, komunikasi macam inikah yang sebetulnya sedari awal kita inginkan adanya perwakilan dari rakyat yang diterima juga oleh DPR yang menjadi perwakilan rakyat juga seharusnya di sana? Ya persis, ini kan DPR sedang mengalami yang namanya defisit legitimasi. Jadi itu parameternya misalnya ya, bagaimana keinginan publik untuk bertemu aja susah. Ya. Memang secara legalitas mereka legal karena dipilih melalui pemilu. Ya. Tapi kemudian secara representatif, nah itu yang sekarang sedang dipertanyakan. Representasi rakyat ketika menyuarakan pendapatnya itu abai. Karena itu dalam pertemuan dengan mahasiswa kali ini, tentu publik bisa menilai apakah sebenarnya nanti hanya seremonial belaka atau kemudian ada kebijakan substantif yang dituntut oleh publik. Kalau ini cuma seremonial, maka pertemuan ini dianggap sebagai gimmick politik bahwa ini cuma menyenangkan hati publik dengan narasi-narasi politik. Karena itu menurut saya DPR ini harus bisa memahami bahwa krisis legitimasi terhadap parlemen ini harus dijawab dengan tindakan nyata. Misalnya
hapuskan tunjangan. Misalnya tunjangan beras 1 bulan 12 juta rupiah misalnya. Hapuskan itu. Nggak masuk akal orang sebulan makan beras, makan nasi itu sampai 12 juta rupiah. 500.000 udah cukup. Belum lagi tunjangan rumah. Belum lagi tunjangan rumah. Lalu apa lagi kemudian? Ini kan kesannya keringat rakyat diperas, bahwa di balik keringat rakyat ada hak anggota DPR. Ini kan terbalik. Harusnya di balik tunjangan-tunjangan DPR ada hak rakyat di situ. Hapuskan lagi kemudian ketika pajak anggota DPR yang dibayarkan oleh negara dihapus. Karena rakyat justru harus membayar pajaknya. Ya seperti ini, rasa ketidakadilan, rasa bahwa mereka adalah kelompok elitis yang jauh dari rakyat, ini harus dibenahi. Baik, Bang Margarito, kalau secara ketatanegaraan, sebetulnya skemanya sudah ada belum sih Bang untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat, ketika kemudian rakyat sendiri yang turun untuk mengevaluasi bagaimana wakil rakyat di parlemen? Sebenarnya ya, kalau kita bicara formil, tidak ada pelembagaan prosedur yang konkret untuk penyampaian aspirasi, kecuali secara natural saja gitu ya, orang bisa demo, bisa datang ke situ lalu sampaikan aspirasinya sih memang iya gitu. Tapi kalau pelembagaan misalnya dalam undang-undang, diatur dalam undang-undang bagaimana caranya dilaksanakan, kapan dilaksanakan, bagaimana DPR harusnya merespon mereka dan segala macam, itu memang harus kita akui secara prosedur atau secara normatif, prosedur-prosedur itu atau kelembagaan itu tidak ada. Sebegini jauh, jadi umum saja gitu ya. Itu yang berjalan sebegini jauh. Jadi belum ada sebetulnya. Iya, jadi ya semua berlangsung secara natural saja gitu ya. Orang datang memberikan pendapat dengan semua dinamika yang bisa mereka lakukan baik di dalam maupun di luar. Begitu DPR juga tergantung kreasi mereka. Cuma begitu aja, tidak ada pelembagaan secara institusional di dalam DPR untuk urusan satu itu. Baik, Bang Margarito. Pak Sugiat tadi meminjam istilah yang disampaikan oleh Bang Slamet nih, krisis legitimasi di DPR. Harapannya ini tidak hanya seremonial dialognya, tapi betul-betul ada kebijakan yang akan dilaksanakan atau tindakan nyata. Karena kalau kita lihat yang beredar, gugatannya 17+8 ada deadline-nya juga Pak Sugiat. Ya, yang pertama bahwa kami menganggap bahwa DPR periode ini sesungguhnya dalam beberapa kasus isu terkait dengan hajat hidup rakyat, kami melakukan respons yang secara cepat ya Mbak ya. Misalnya pada bulan Januari ketika ada isu PPN 12% yang itu dianggap menyulitkan rakyat, DPR yang turun langsung menuntaskan itu, sehingga isu PPN 12% itu hanya mengisir barang-barang mewah, tidak menyulitkan rakyat. Begitu juga misalnya bulan Februari ketika ada isu kisruh kelangkaan LPG 3 kilo, lagi-lagi DPR yang turun, Bang Dasko yang turun untuk menuntaskan persoalan tersebut. Kemarin juga ketika ada isu persoalan perebutan 4 pulau antara Sumut dan Aceh, lagi-lagi kemudian DPR turut andil untuk menuntaskan persoalan tersebut. Saya pikir secara isu-isu kerakyatan itu DPR pada periode ini sudah sangat responsif. Kemarin juga Bang Dasko secara legowo mengatakan bahwa DPR meminta maaf atas terjadi beberapa peristiwa yang lalu, itu menunjukkan bahwa DPR secara kelembagaan menerima kritik dan menerima evaluasi. Dan terkait dengan tuntutan 17+18, saya pikir pimpinan kami DPR itu juga sudah menyauti. Ada beberapa isu-isu yang disampaikan oleh mahasiswa ke DPR, misalnya terkait dengan tunjangan rumah. Pimpinan DPR kami juga pimpinan partai sudah menyatakan bahwa mereka sepakat supaya itu ditiadakan. Begitu juga dengan moratorium kunjungan ke luar negeri dan lain sebagainya juga sudah ditiadakan. Saya pikir DPR terbuka menerima aspirasi, kritik, evaluasi dari masyarakat, khususnya dari mahasiswa, Mbak. Oke, baik, kita akan membahas lebih lanjut tentunya karena publik ingin tahu bagaimana respon nyata dari DPR. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya
permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh, dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan kami sampaikan beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan, dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR, serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Baik, kita lanjutkan pemirsa pembahasan malam hari ini tentunya untuk mengawal aspirasi rakyat yang coba disampaikan lewat pimpinan DPR kemarin, Bang Slamet. Ya. Kalau dari pernyataan Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR, paling tidak ada beberapa poin yang bisa kita highlight. Permohonan maaf atas kekurangan pelaksanaan tanggung jawab dan juga merespon dari tuntutan-tuntutan yang ada tadi disebutkan secara detail. Nampaknya responnya cukup cepatkah atau harus seperti apa lagi, Bang Slamet? Iya, ini DPR akhirnya menyadari bahaya politik bagi dirinya jika melawan arus publik. Karena itu DPR juga jangan coba-coba mendekat kepada mahasiswa hanya untuk cuci tangan. Maksudnya gimana tuh, Bang? Cuci tangan bahwa sebenarnya persoalan ada di mereka. Nanti akhirnya kami menolak tunjangan yang ini, fraksi ini. Fraksi yang lain juga seperti itu. Jangan sampai kemudian kita harus amati, jangan sampai kemudian DPR mencuci tangan seolah-olah bersih. Nah, ini juga memang tidak bisa dilepaskan dari pertarungan politik menjelang pemilu 2029 nanti. Meskipun masih jauh kalau hitung-hitungan awal. Memang masih jauh, tapi ini akan lekat, citra politiknya bisa buruk kalau mereka melawan arus publik. Nah, karena itu menurut saya juga ini memang ada krisis relasi negara dengan masyarakat sipil. Negara dalam hal ini pemerintah dan juga parlemen terhadap rakyat. Mereka menempatkan dirinya sebagai elitis, sementara rakyat di bawah jauh. Karena itu juga betul-betul ini kita harus ketok hati nuraninya bahwa kau itu pelayan rakyat. Betul. Maka kau betul-betul harus melayani rakyat, jangan merasa jadi raja. Nah, keseriusan itu Bang Slamet juga nampaknya diekspektasikan oleh rakyat harus segera dipenuhi ini 17+8 yang ramai juga diperbincangkan di media sosial soal tuntutan tersebut. DPR juga harus menandai itu. Penting untuk kemudian mewujudkan sesingkat-singkatnya tadi kata Sufmi Dasko Ahmad. Iya, jangan sampai ini juga jadi hanya gerakan kooptasi gitu. Mempengaruhi mahasiswa seolah-olah mereka bersih. Kemana aja selama ini? Tuntutan-tuntutan rakyat kok nggak bisa dipenuhi? Misalnya dibuat, dilokalisasi, setiap ada unjuk rasa di depan, ya kami juga dulu aktivis mahasiswa. Kami juga biasa berdemo gitu ya. Apa sih susahnya diterima segala macam? Kok selalu dibuat seperti ini dari tanggal 25? Mana ada yang diterima dan segala macam. Nah ini mereka merasa dirinya elitis. Mereka menjadi pejabat. Gaya hidup hedonis juga harus dia tinggalkan. Termasuk yang ada dalam tuntutan tersebut juga ya. Betul, dengan gaya menggunakan kendaraan mewah, arloji mewah, handphone mewah, kacamata mewah, pakaian yang mewah. Tinggalkan itu. Jadi sebetulnya tuntutannya sudah sangat jelas disampaikan oleh rakyat. Krisis ini kita krisis ekonomi, sosial dan politik. Maka kemudian legitimasi terhadap pemerintah, terhadap parlemen, juga delegitimasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap jauh dari keinginan rakyat. Perbaiki itu. Baik, Bang Margarito, apa
apa sih yang bikin susah sebetulnya dialog antara DPR dengan rakyat begitu? Kan sudah ada agendanya, para anggota DPR ini juga harusnya kembali turun ke daerah pilihannya untuk menyerap aspirasi rakyat. Tapi ternyata implementasinya berbeda, apalagi tidak diatur tadi, Bang Margarito. Begini, apapun itu gitu ya, respon ini bagi saya sesuatu yang positif. Betapapun kita masih menunggu detailnya. Kan tadi Profesor Dasko mengatakan akan segera dilakukan evaluasi secara menyeluruh gitu ya. Jadi detailnya masih kita harus tunggu. Nah, beberapa di antaranya sudah dilakukan. Misalnya evaluasi bla 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 itu gitu ya, tunjangan. Itu harus kita dengan segala kekurangan atau apapun itu yang kita mau sebut, bagi saya itu sesuatu yang positif. Selebihnya masih kita harus detailnya masih kita tunggu lagi. Sebagai orang tata negara, sebagian di antara hal yang terjadi itu tidak sepenuhnya berada dalam kerangka kerja atau wewenang DPR. Sebagian di antaranya ada di Presiden sebagai pemerintah pelaksana gitu ya. Teman-teman ini DPR itu kan cuma melakukan pengawasan dan sejenisnya itu gitu. Nah karena itu kita mesti kenal tipikal isu atau karakter isu atau karakter tuntutan yang diajukan. Mana yang dapat dilaksanakan oleh DPR dan mana yang merupakan bagian dari pemerintah. Meskipun dalam tuntutan sebetulnya sudah di breakdown lagi tuh Bang, ada tuntutan bagi DPR, tuntutan bagi Presiden. Bagi DPR misalnya, evaluasi tunjangan kan urusan mereka tuh cut, selesai gitu ya. Tidak boleh pergi ke luar negeri, mereka cut. Tadi yang dibilang itu di cut itu, selesai itu kan di dalamnya itu. Lalu evaluasi hal-hal lain. Ya kita belum tahu detailnya apa yang hal lain yang mau dievaluasi itu apa detailnya kan kita belum tahu tuh. Kita masih nunggu gitu. Nah, kalau kita baca di tuntutan yang 15 itu kan sebagiannya bukan dia. Sebagian bukan semua DPR, tapi DPR ada juga ada Presiden. Di pemerintah. Misalnya kalau saya baca tadi itu, misalnya membebaskan teman-teman yang anak-anak yang ditahan sekarang ini yang berada di berbagai macam Polres dan Polda sekarang ini. Kan itu bukan urusan DPR itu. Paling mungkin DPR adalah meminta atau meminta kepada Kapolri misalnya untuk bagaimana merespon ini begitu ya. Nah, di titik itu kita memang mesti pilah betul mana yang merupakan kewenangan DPR dan mana yang merupakan kewenangannya Presiden. Termasuk juga yang menjadi kewenangan Ketua Umum Partai Politik karena ada juga tuntutan yang disuarakan untuk Ketua Umum Parpol. Itu dia kan. Nah, untuk kewenangan Ketua Umum Parpol, kalau tidak salah yang saya dengar, misalnya mereka sudah memberhentikan, jelas mengusulkan pemberhentian beberapa orang yang kemarin kita sempat bicarakan itu ya, pemberhentian nonaktif itu kita tidak dikenal di dalam hukum kita dan akhirnya mereka merespon apa itu pembicaraan kita itu dengan langkah yang konkret yaitu langsung memberhentikan mereka gitu ya. Nah itu kan sudah dilaksanakan, selebihnya belum. Kalau kita lihat juga detail 17 itu tuh, misalnya pembentukan dewan outsourcing, apa badan yang menangani perburuhan itu. Kemudian kalau tadi saya dengar juga di demonstrasi tadi itu yang teman-teman buruh itu mereka misalnya mafia tanah. Mafia dan soal perburuhan turunannya semakin banyak. Nah semakin banyak itu ya. Nah itu kan tidak di mereka. Ada juga, tapi ada isu juga di yang 17 dan plus 8 itu, sebagiannya adalah konkuren antara Presiden dan pemerintah. Misalnya, penghentian TNI, suruh mereka TNI itu kembali ke barat dan atau tidak boleh ada di jalan dan seterusnya. Nah itu isu yang tidak bisa diputuskan sendiri oleh DPR. Gitu. Itu memang mesti dibicara detail betul. Sebab kalau tidak, jangan-jangan itu menjadi instrumen bangsa ini yang bisa habis. Begitu itu gitu. Karena itu misalnya teman-teman DPR dan pemerintah saya sarankan untuk misalnya belajar dari Amerika Serikat tentang pengelolaan situasi nasional kayak begini gitu ya. Misalnya ini situasi kita sekarang begini. Teman-teman tentara itu turun di jalan sekarang ini karena ada keadaan seperti ini. Ya, ada bakar sana, bakar sini, macam-macam itu gitu ya. Di Amerika Serikat itu ada National Security Act. National Security Act, ada Internal Security Act, ada National Security Council gitu ya. Nah, kita punya enggak itu? Karena itu kita sekarang ini mengalami kesulitan di dalam mendefinisikan situasi konstitusional konkret.
Kapan tentara masuk? Kapan kemudian cukup polisi saja dan seterusnya. Siapa yang memberikan perintah itu? Itu yang kita tidak miliki sekarang. Amerika bikin itu dari tahun 48. Oh, itu yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Itu kita tidak miliki sekarang. Karena itu di Amerika Serikat juga kan militer masuk di batas tertentu. Kalau integritas wilayahnya itu sudah dalam tanda petik mulai terancam, militer mesti masuk. Tidak bisa tidak. Itu Amerika yang kita bilang bahnya demokrasi. Begitu ya. Nah, kita tidak miliki. Ini kita mesti perdalam betul untuk bicara ini. Jadi kita tidak setengah-setengah. Menarik ini Bang Margarito. Nah, penyambung tapi dibilang perburuan itu, Mbak, saya mau bilang gitu ya, di kampung saya di Halmahera sana itu hari-hari ini ada buruh yang disidangkan di pengadilan hanya karena dia membela teman-teman buruhnya. Begitu itu loh. Lalu ada lagi orang kampung yang sekarang ini ada disidangkan di sana karena memprotes saja itu tambang. Ada sekarang ini disidangkan di Halmahera. Itu baru di Halmahera. Belum ada Indonesia secara keseluruhan. Nah, sayangnya pada titik ini saya mesti akui bahwa ada tadi yang Bang Slamet bilang fungsi representatif itu terlihat tidak teragregasi secara baik. Yes, kan ada DPD, ada DPR yang mewakili Maluku Utara begitu ya. Soal ini tidak tersampaikan ke DPR. Di mana tersumbatnya? Padahal orang ini, tadi kan Anda bilang tadi, orang ini kan bolak-balik juga turun ke kampung tuh. Nah ini ada soal bahkan ini. dananya besar juga. Dananya juga besar juga. Nah soal ini, teman yang sekarang disidangkan di Tobelo itu, di Halmahera Barat itu, di Halmahera Utara itu, dan satu lagi ada di Halmahera Tengah, yang ini tidak tercover oleh teman-teman yang wakili Maluku Utara, baik DPD maupun di DPR gitu ya. So apa? Jadi ini problem kita cukup banyak sebenarnya dari segi konseptual maupun praktis gitu ya. Nah, saya tidak tahu bagaimana sekarang ini pemerintah merespon dan DPR merespon itu. Tapi apapun itu, di batas tertentu respon DPR sekarang ini menurut saya rasanya ini yang paling mungkin dilakukan pada hari ini. Tapi memang kita mesti akui bahwa detail evaluasi, detail perubahannya kita masih tunggu. Dan kayaknya saya setuju dengan beliau mesti kita kawal. Betul, sepakat harus kita kawal penuh ini. Bang Samad, tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Margarito, tuntutannya memang tidak hanya semua ke DPR, ada juga ke Presiden. Nah, pertanyaannya, bagaimana komunikasi politik yang harus dilakukan antara DPR dan juga Presiden sehingga bisa menjawab tuntutan yang saling berkesinambungan ini, Bang Samad? Ya, saya kira apa yang dikemukakan rakyat itu sebenarnya minta supaya ada komunikasi publik yang buruk yang dilakukan juga oleh elit di pemerintahan, oleh elit di parlemen, itu juga harus diperbaiki. Ini kan yang menyakitkan hati rakyat ketika komunikasinya buruk, komunikasi publiknya buruk. Jadi persoalan komunikasi ini tidak bisa diabaikan hanya nanti juga kemudian akan reda sendiri. Tidak. Ini persoalan di Indonesia ini menjadi isu di 3 benua. Baik di Asia, Eropa, dan Amerika. Kok bisa terjadi hal ini di Indonesia? Dan negara-negara lain juga tertawa. Negara sebesar Indonesia tidak punya yang namanya Dewan Keamanan Nasional. Hanya negara-negara terbelakang yang belum punya Dewan Keamanan Nasional. Dan itu termasuk Indonesia. Harusnya tidak cukup hanya Dewan Pertahanan Nasional. Dewan Keamanan Nasional bagi saya urgen harus segera dibentuk karena ini untuk menghadapi ancaman-ancaman yang sangat hibrida. Ketika kemudian ancaman bahwa ini ada persoalan elit global, maka yang dihadapi seperti apa? Ini ada kemudian serangan cyber. Loh, ini kan kemudian meluas kemana-mana dan banyak hoax. Jadi ini persoalan kerusuhan juga. Ini ada persoalan bagaimana ada penyebab sebelumnya sebetulnya sudah bisa diantisipasi harusnya. Jadi harusnya ada ujung tombak untuk melawan komunikasi, Komdigi, untuk melawan perang cyber, Badan Siber Sandi Negara. Orang yang masuk asing bisa jadi keamanan dari sisi imigrasi. Jadi betul-betul leading sektornya tergantung persoalannya di mana. Saya kira harus juga pemerintah serius. Ini momentum karena kerusuhan ini berpotensi juga menimbulkan disintegrasi, termasuk separatisme. Bahwa radar yang diingatkan oleh Presiden bahwa ini berpotensi menjadi makar, terjadi terorisme, infiltrasi asing, sangat masuk akal di tengah percaturan global, pertarungan negara-negara adidaya. Dan kita tidak mau gajah bertarung
pelanduk mati di tengah-tengah. Kita tidak ingin menjadi pelanduk itu. Oke, Ken, saya singkat Bang saya rasa pemerintah, pembantu-pembantu pemerintah harus perbaiki performanya, begitu ya. Pastikan kegiatan-kegiatan pemerintah itu betul-betul connected dengan urusan perut rakyat hari-hari ini. Itu perlu gitu ya. Pak Presiden itu betul berkali-kali beliau bicara mengenai persatuan nasional, gotong royong dan seterusnya. Gagasan ini mesti diterjemahkan menjadi bentuk ke dalam bentuk program dan kegiatan. Nah, apa bentuknya? Pemerintah seharusnya, pembantu-pembantu pemerintah, pembantu-pembantu presiden itu mesti pikirkan. Soal-soal seperti tadi yang saya bilang itu juga mesti dikenal oleh pembantu-pembantu pemerintah. Ya. Harus betul-betul dikenal gitu. Kita bicara bola-balik, urgen betul kita pertahankan persatuan dan kesatuan, gotong royong dan seterusnya. Terjemahannya, so apa? Dalam bentuk program dan kegiatan. Ini mesti dirancang oleh pemerintah di hari-hari ini dan ke depan. Siapa tahu dengan kegiatan itu, misalnya pemerintah, presiden dan atau pemerintah itu menjadi lebih dekat dengan rakyat. Dengan program misalnya itu menerjemahkan saja itu program persatuan dan kesatuan itu. Dulu di tahun 50-an di masa liberal itu ada program yang namanya civic mission atau civic building. Mungkin kita perlu terjemahkan itu dalam semacam nation and character building. Nah, kita turunkan itu dalam program-program teknis. Mungkin itu Kementerian Dalam Negeri melalui Kesbangpol mesti menemukan cara untuk menata rakyat ini, membuat agar mereka memiliki pemahaman, bukan pemahaman gitu ya. Oh iya, sense of belonging kita sebagai bangsa begitu terhadap negara ini dan seterusnya. Itu mesti di-create, tidak bisa tidak. Oke, menarik nih. Semakin malam semakin menarik perbincangannya, tapi sayang sekali waktunya terbatas. Kita tentu masih akan terus mengawal, tapi ya Bapak-Bapak ini menjadi momentum serius tentunya perbaikan bagi banyak pihak, khususnya DPR, pemerintah, dan para pejabat untuk lebih lagi membangun negara yang baik. Kita tunggu bagaimana respon nyata dari DPR terhadap tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh rakyat Indonesia. Terima kasih untuk perbincangannya malam hari ini bareng Margarito, Bang Salman juga sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.